CMS ini sangat penting dan juga untuk lebih memodernisasi pengelolaan keuangan negara. Jadi saya harapkan dari perwakilan KPA atau bendahara yang hadir pada sesi ini bisa menyimak dengan seksama paparan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan ini narasumbernya langsung dari Bank BRI. Apabila nanti ada yang perlu didiskusikan, silakan langsung diskusi dengan ahlinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sambutan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Mursyid. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Kami persilahkan kepada tim dari Bank BRI, kepada Ibu Liza, waktu kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Izin apakah suaranya terdengar dengan jelas? Suara terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Liza dari Transaction Banking BRI. Kemudian dalam kegiatan ini, saya juga didampingi dari Regional Office. Di sini sudah bergabung juga dengan Mbak Natali dari Regional Office Makassar. Kemudian izin menyusul nanti dari perwakilan dari kantor cabang Masohi BRI juga akan join dalam kegiatan hari ini. Baik, untuk selanjutnya izin saya share screen Bapak Ibu. Iya. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Sudah tampil. Ya, baik. Izin saya lanjutkan Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di pembuka, bahwa dalam kegiatan hari ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang belum di ya untuk Zoom-nya terlebih dahulu. Mas Marcel mungkin bisa dibantu untuk di-mute terlebih dahulu. Sudah, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Baik, akan dilanjutkan Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan di sambutan dalam ini, kami akan melakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu Satker untuk mengaktifkan CMS atau Cash Management BRI. Seperti yang tadi disampaikan juga bahwa CMS ini akan mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan transaksi perbankan, dapat dilakukan dimanapun selama ada jaringan internet, bisa dilakukan di laptop, handphone, komputer, dimanapun Bapak Ibu lakukan. Untuk rekeningnya itu sendiri, ini sudah Bapak Ibu gunakan. Kemudian rekening virtual juga kami fasilitasi dengan kartu. Per bulan Juni, dari bulan Juni itu sudah dialihkan dari jenis kartu magnetic stripe menjadi berchip. Jadi yang sebelumnya fisik kartunya berwarna biru tua, kemudian beralih menjadi ada chipnya dengan nuansa berwarna abu. Tetap ada logo Bank BRI, kemudian ada nomor kartu, kemudian dicetakkan nama rekening dan juga nomor rekeningnya.
di mana nomor rekening virtual ini diawali dengan angka 65. Pergantian kartu berchip ini Bapak Ibu Satker bisa lakukan di kantor cabang BRI seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke kantor cabang BRI terdekat. Kemudian ketika pergantian kartu, apa saja dokumen yang Bapak Ibu bawa, yaitu KTP, ID pegawai, surat penunjukan bendahara sebagai penanggung jawab cash card, atau bisa juga digantikan dengan kopi SK sebagai bendahara pengeluaran. Dan juga membawa surat permohonan penerbitan kartu. Nah, salah satu channel yang bisa digunakan yang akan dibahas dalam kegiatan hari ini adalah CMS. Selain CMS, Bapak Ibu bisa melakukan transaksi perbankan di ATM, edisi mini ATM maupun melalui teller BRI. Untuk CMS sendiri dapat dilakukan untuk mentransfer baik sesama BRI maupun antar bank, kemudian bisa melakukan pembayaran dan pembelian juga, pembayaran tiket pesawat, Telkom, pembayaran kartu kredit, pemerintah, dan juga pembayaran tagihan PLN dan juga pembayaran pajak. Kemudian dari beberapa kendala Satker, mungkin salah satunya adalah tidak bisa login di CMS itu karena pergantian pejabat, baik itu bendahara pengeluaran maupun KPA-nya. Bagaimana cara untuk update-nya? Jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan surat permohonan update user berisi nama Satker, kode Satker, nomor virtual account yang menjadi kelolaan, kemudian nama, dilampirkan kopi KTP, nomor HP, dan juga email dari bendahara maupun KPA. Surat tersebut bisa diserahkan ke BRI setempat maupun dikirimkan melalui email ke cash_mgt@bri.co.id. Dan juga apabila Bapak Ibu ada kendala dengan CMS-nya maupun dashboard-nya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center kami atau helpdesk kami via telepon di 0813 11 37 191 ataupun chat melalui aplikasi Telegram di 08 56 97 31 3977. Kemudian dashboard virtual account, jadi satu paket Bapak Ibu virtual account dilengkapi dengan CMS dan juga dashboard BRI virtual account. Dashboard ini berfungsi untuk Bapak Ibu dapat melihat dan mencetak mutasi rekening virtual Bapak Ibu Satker. Login-nya melalui internet juga, bisa di handphone, laptop, maupun komputer Bapak Ibu. Alamat webnya di brivirtualdebit.id. Nanti akan tampil username, password, kemudian login. Apabila Bapak Ibu lupa password dari dashboard Bapak Ibu dapat langsung klik forgot password. Di sini Bapak Ibu dapat melakukan pergantian password secara mandiri melalui halaman login brivirtualdebit.id. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah login, tampilannya akan muncul profil dari Satker, kemudian informasi ini adalah summary, total penerimaan, total pengeluaran, dan juga sisa saldo pada rekening virtual Satker. Untuk rinciannya, Bapak Ibu bisa geser ke bawah halamannya, itu ada pemilihan nomor virtual account, kemudian periodenya dipilih,
untuk mutasinya dipilih dari periode berapa sampai berapa, kemudian diklik cari. Nanti akan muncul rincian transaksinya. Ada ID transaksi, tanggal, jam, kemudian keterangan, debit, kredit, saldo, dan juga channelnya. Di sini contohnya ada UP, masuk ke rekening virtual, ini ada di sisi kredit, saldonya bertambah, channelnya adalah SPAN. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu selanjutnya melakukan transaksi di CMS, ATM maupun teller, itu juga ada rinciannya di sini, kemudian channelnya teller underscore card, ini adalah penarikan melalui teller. Apabila melalui CMS nanti akan muncul CMS, apabila melalui ATM akan muncul melalui ATM. Kemudian ada total mutasi, baik debit maupun kreditnya, dan juga ada saldo akhir. Mutasi rekening virtual ini bisa Bapak Ibu download file berupa Excel maupun PDF. Kalau ini adalah menu tambahan Bapak Ibu, opsional bisa dilakukan, bisa tidak. Ini untuk mengklasifikasikan transaksi debit kredit dari mutasi rekening virtual, apakah itu uang persediaan, uang langsung maupun lainnya. Ini dapat di menu transaction. Untuk mutasi rekening virtual, Bapak Ibu dapat memilihnya di menu home, kemudian tadi akan tampil nomor rekening, kemudian periode yang akan dipilih, dan juga diklik cari. Ya, terima kasih. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, gambaran dari virtual account dan juga CMS BRI. Kemudian izin Bapak Ibu Satker, kami telah menyediakan link yang dapat Bapak Ibu isi. Ini tujuannya adalah untuk kami mengkompilir kendala CMS dari Bapak Ibu Satker, kemudian dari kendala yang Bapak Ibu Satker infokan, kami akan tindak lanjuti sehingga Bapak Ibu dapat login CMS, kemudian dapat melakukan transaksi di CMS Bapak Ibu sekalian. Di sini kami pisahkan antara Satker Kemenak dan juga non-Kemenak. Jadi untuk saya coba share screen Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh untuk Satker Kemenak. Jadi untuk Satker Kemenak dapat mengklik linknya. Nanti Bapak Ibu pilih dari Satker mana. Kemudian kenapa dipisahkan? Karena di Kemenak ini ada satu bendahara yang mengelola lebih dari satu rekening virtual. Jadi untuk linknya kami pisahkan. Di sini ada konfirmasi rekening virtualnya dari Satker mana saja yang bendahara kelola atau yang menjadi kewenangan bendahara tersebut yang mana saja. Ini dipilih, kemudian selanjutnya di-input nomor rekening virtual yang menjadi kelolaannya, kemudian dilakukan update data KPA. Di sini diisi dengan pejabat yang saat ini menduduki jabatan sebagai KPA dan juga bendahara, yaitu nama, nomor KTP, nomor HP, dan juga email. Kemudian konfirmasi kondisi CMS-nya.
apakah sudah menggunakan CMS atau belum. Kemudian untuk CMS sendiri kita berikan fasilitas kemudian untuk CMS di sini kami fasilitasi dengan token kelengkapannya. Jadi mohon informasi tokennya apakah sudah diterima atau belum, dan apabila sudah diterima, misalnya kondisinya rusak, nah ini akan kami gantikan. Jadi untuk token yang rusak, kami akan tindak lanjuti untuk diperbaiki. Kemudian apabila Satker yang belum menerima token, tindak lanjut kami adalah kami akan mengirimkan kembali token CMS Bapak Ibu. Kemudian konfirmasi apakah user bendahara dan juga KPA bisa login di CMS atau tidak. Kalau misalnya belum, ini akan kami tindak lanjuti untuk kami update data KPA dan bendaharanya. Kemudian kami kirimkan sehingga Bapak Ibu bisa melakukan reset password CMS. Kemudian untuk virtual account juga mohon dikonfirmasi apakah bisa login atau tidak. Tindak lanjutnya apabila tidak bisa login, kami akan cocokkan data bendahara dan KPA yang terdaftar di BRI. Jika ada perbedaan akan kami update. Dan juga Bapak Ibu bisa menginformasikan kendala mengapa CMS-nya belum digunakan oleh Bapak Ibu Satker. Kemudian ini untuk yang Kemenak, kemudian untuk Satker non Kemenak kurang lebih sama Bapak Ibu. Bapak Ibu Satker dapat memilih Satkernya. Kemudian dilakukan update data KPA, data bendahara, kemudian sama konfirmasi apakah CMS sudah digunakan atau belum, kemudian konfirmasi kondisi token juga, konfirmasi kondisi user, dan juga user CMS dan juga user dashboard. Kemudian Bapak Ibu bisa menginformasikan juga kendala apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu Satker, khususnya untuk Satker yang belum melakukan transaksi CMS. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk link konfirmasi kendala CMS dan juga update data dari KPA dan juga bendahara. Mungkin dari BRI cukup, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menanggapi selanjutnya dari Bapak Ibu Bendahara Pengeluaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengisian formulir aktivasi CMS tadi? Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin kami dari Kemenak Kabupaten Maluku Tengah. Kemarin kami sudah ajukan surat permohonan di Bank BRI Cabang Masohi. Kebetulan saya mewakili satu bendahara, mewakili 6 satker. Jadi surat yang kami ajukan itu untuk 6 satker, baru keluar dua kartu yang sudah diupdate 4 satker. Belum bisa kami dapatkan karena informasi dari BRI Cabang Masohi bahwa keterbatasan kartu baru dari BRI Masohi. Jadi saat ini saya masih transaksi untuk empat kartu yang belum saya dapat. Saya masih transaksi melalui via teller di Bank BRI Cabang Masohi. Yang ini saya tanyakan kira-kira untuk penyusulan kartu berikutnya
kapan kami bisa dapat. Halo? Baik, izin Pak Marcel ditampung dulu atau bisa langsung saya jawab? Mungkin langsung aja Ibu. Ya, Pak. Baik, Bapak izin, memang mungkin di kantor cabang Masohi kartunya persediaannya mungkin sudah habis. Jadi memang kantor cabang Masohi untuk tindak lanjutnya mengajukan permohonan terlebih dahulu persediaan kartu ke BRI Pusat, kemudian kami kirimkan fisik kartu tersebut. Boleh Bapak nanti bisa diisi di link juga, di kendala Bapak bisa informasikan kartu untuk satker mana yang belum diterima. Nanti paralel sambil menunggu persediaan dari kantor cabang Masohi, kami kirimkan dari pusat untuk dikirimkan ke cabang Masohi untuk sisa nomor VA yang belum Bapak terima kartunya. Izin seperti itu ya Pak. Bapak maaf belum di-unmute, suaranya belum terdengar. Ya, saya berusaha untuk update di link untuk perubahan kartu CMS, tapi linknya sudah nggak bisa lagi karena sudah pernah dilakukan pengisian, jadi nggak bisa ada perubahan. Jadi nanti saya kontak langsung sama dari cabang Masohi untuk perihal. Baik, di linknya Bapak nanti bisa klik edit Pak. Nanti kalau memang edit. Bapak sudah pernah mengisi, memang nanti tampilannya ada link untuk Bapak mengedit. Nanti Bapak bisa klik di edit, kemudian Bapak isi kembali mana halaman yang akan Bapak edit. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Mbak. Lalu untuk teknis penarikan Mbak, biasa kalau saya transaksi melalui kartu dengan nominal angka genap, sedangkan untuk permintaan saya kan biasa angka rupiahnya di belakang ganjil, jadi otomatis tidak ada transaksi di ATM ya, misalnya berapa rupiah. Jadi biasa saya transaksi dengan angka genap, misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, sementara yang transaksi 500-an saya itu via teller Mbak. Itu nggak jadi masalah ya? Nah, mohon maaf, gimana Pak? Biasa kalau saya mengajukan UP untuk 6 satker, biasa tuh UP-nya itu tidak, angkanya itu bukan angka genap. Ada nilai yang ganjil di belakangnya rupiahnya. Misalnya 10 juta 500. Jadi kalau saya penarikan di ATM, saya biasa tarik yang angka genap aja, sedangkan angka yang ganjil, yang 500 ribunya saya untuk pemihilan di rekening saya tarik melalui teller bank. Ya, bisa Pak dilakukan seperti itu. Jadi untuk sisanya Bapak ambil melalui teller. Kemudian izin Pak, jika Bapak sudah nanti menggunakan CMS, nominal tersebut bisa Bapak lakukan di CMS BRI. Jadi nominal transaksinya tidak perlu genap. Kalaupun ada 500 rupiah di belakangnya, itu tetap Bapak bisa jalankan di CMS BRI. Jadi mudah-mudahan dengan nanti ke depannya CMS BRI bisa Bapak gunakan, Bapak bisa lebih mudah tanpa harus datang ke ATM maupun datang ke teller BRI. Jadi Bapak bisa lakukan sendiri di komputer maupun laptop Bapak di kantor, dimanapun selama ada jaringan internet. Pertanyaan yang selanjutnya Mbak, mohon maaf ya Mbak, kemarin ada kartu CMS-nya teman ini dapat dari BRI cabang Masohi. Kartunya itu yang sudah berchip tapi tidak bisa digunakan.
itu kita bisa lapor lagi ke Bank Cabang Masohi ya, dari Cabang Masohi. Ya, betul Pak. Nanti dicek untuk status kartunya. Kalau blokir memang harus diterbitkan kartu ulang. Apabila selain itu bisa dilakukan resuppin pergantian PIN dari kartu tersebut Pak di kantor cabang BRI juga. Siap. Makasih Mbak, terima kasih atas infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya apakah ada kendala lain yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Saya Pak mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya dari BPSSBB Pak. Nah, ini terkait dengan CMS yang mau diupdate Pak. Kita di sini untuk perubahan mau update linknya kami belum tahu Pak. Kadang kami konsultasi ke BRI sini di Piru, tapi dibilang nanti ke cabang Masohi. Jadi untuk pengupdatean CMS Bendahara KPA karena ada penggantian KPA. Itu perlu surat apa, contoh suratnya dan sebagainya kami belum tahu. Jadi kami minta link sama contoh surat-surat apa saja yang mau kami buat Pak. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi betul Pak, memang untuk pergantian update CMS, user CMS maupun user dashboard, ketika ada pergantian pejabat KPA maupun bendahara, memang harus bersurat ke kantor cabang setempat. Nah, untuk mempermudah atau mempercepat eksekusi kami untuk mengupdate kendala Bapak Ibu, kami sediakan link. Izin nanti akan kami kirimkan ulang Bapak Ibu linknya melalui chat Zoom. Kemudian untuk dokumen update CMS-nya itu sendiri, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di halaman CMS di ibank.bri.co.id. Di sana nanti ada halaman registrasi. Izin saya tampilkan Bapak Ibu. Jadi untuk formulir update CMS itu sendiri, Bapak Ibu bisa mengakses ke ibank.bri.co.id. Kemudian di halaman login tersebut ada formulir registrasi. Nah, ini bisa diklik formulir registrasi. Di sini ada formulir CMS 06, yaitu formulir update admin dan sysadmin. Ini Bapak Ibu bisa download. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu, formulir update CMS. Bisa diisi corporate ID CMS, nama satker, kemudian data dari admin atau bendahara, kemudian di sini data dari sysadmin atau data dari KPA. Dilampirkan juga kopi KTP dari bendahara dan juga dari KPA. Ini diberikan ke BRI setempat, Bapak Ibu. Izin nanti akan saya kirimkan juga formulirnya via chat Zoom. Kemudian Ibu mungkin minta nomor kontak person di BRI cabang supaya kalau kita ada hambatan di sini bisa langsung kontak di sana atau gimana? Oh iya, baik Bapak Ibu. Nanti dari cabang Masohi juga akan join. Izin Mbak Natali, mungkin nanti kontak person dari kantor cabang Masohi bisa diinfokan via chat. Iya Mbak, nanti saya share Mbak. Siap, terima kasih. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi untuk kedepannya apabila ada update data KPA maupun bendahara, Bapak Ibu bisa mendownload form tersebut.
dan diberikan ke BRI setempat. Namun untuk percepatannya, kami telah menyediakan link untuk Bapak Ibu agar dapat melakukan update dan juga menginformasikan kepada kami kendala CMS-nya apa untuk selanjutnya akan kami tindak lanjuti. Ibu tanya satu lagi, ini kebetulan pimpinan kami pensiun, jadi sekarang kami masih dengan PLT. Untuk pengusulan, apakah kita tunggu untuk kepala definitif, pimpinan definitif baru kita usul atau gimana? Ya, izin mungkin apabila ada koreksi dari KPPN bisa dikoreksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk PLT dari sisi BRI sebetulnya siapapun yang menjabat atau yang berwenang saat itu dan membutuhkan user bisa dikirimkan datanya kepada kami. Kemudian kami updatekan, kemudian nanti ketika ada pejabat yang definitif mau diupdate kembali melalui form tersebut juga akan kami eksekusi untuk Bapak Ibu Satker bisa login menggunakan CMS maupun dashboard-nya. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bu. Ibu, langsung saya ini aja terkait dengan Bank BRI yang tidak ada cabang di wilayah kita. Kalau misalkan ke unit bisa nggak untuk update datanya? Ya, untuk update datanya, dokumennya bisa Pak diserahkan melalui unit BRI, kemudian nanti secara internal unit BRI yang akan berkoordinasi dengan kantor cabang maupun kami dan juga kantor wilayah. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Tapi untuk kartu berchip memang saat ini baru ada di kantor cabang saja sementara, Pak. Jadi untuk di unit biasanya tetap diteruskan ke kantor cabang BRI. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Kami persilahkan. Baik, Pak, Ibu dari BRI. Silakan, Pak. Ya, saya dari MTS 3 Seram bagian timur. Ini kendala saya sudah di link itu sudah ada, misalnya kayak belum terima token. Cuman kemarin ada bantuan dari KPPN Masohi sebelumnya untuk bisa login sebagai admin. Cuman setelah login saya bingung mau ngapain karena kan belum terima token begitu, Bu. Jadi untuk user manajemennya kita belum bisa input. Bisa saya share screen kayak begini, Bu. Jadi untuk add user di manajemennya belum bisa lanjut. Soalnya kan mungkin ada token ID-nya yang harus diinput atau bagaimana, Bu? Kebingungan juga untuk misalnya ada nggak atau video tutorial atau semacamnya untuk kita bisa mandiri, kan ini baru CMS, jadi seperti apa penggunaannya belum tahu begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Betul Pak, ini adalah untuk membuat user transaksi maker. Biasanya kita sebut sebagai user maker, kemudian yang kedua adalah user signer atau user approval. Berarti posisinya Bapak belum terima token ya Pak untuk MTS 3 Seram Barat? Seram Timur, Bu. Belum terima, Bu. Seram, baik. Bapak bisa isi linknya, kemudian nanti akan kami tindak lanjuti untuk pengiriman tokennya, serta pengiriman kembali data token ID dan juga masa kadaluarsa token ke email KPA. Jadi memang token ID
dan juga kadaluarsa token ini akan dikirimkan ke KPA, email KPA, karena tokennya akan dipegang oleh KPA sebagai user sysadmin. Untuk user maker itu sendiri, token ID, karena tidak memegang token, Pak, nanti token ID dan kadaluarsanya bisa dikosongkan. Jadi untuk maker bisa diisi semua datanya, kecuali token ID dan kadaluarsa tokennya dikosongkan. Untuk pendampingan atau bantuan secara langsung, Bapak, teman-teman kami di BRI Cabang juga dapat mendampingi Bapak Ibu dalam pengaktifasi CMS ketika sudah lengkap, sudah bisa login, kemudian sudah terima token. Ini Bapak Ibu bisa menghubungi BRI kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu. Jadi tim kami yang bisa membantu Bapak Ibu dalam mengaktifasi CMS ada di KCP maupun kantor cabang BRI setempat. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk tindak lanjut bantuan untuk aktivasi CMS-nya. Kalau untuk tokennya sendiri itu yang dikirim di email atau hard tokennya? Kalau hard token, Pak. Hard token ya, kalau hard token itu memang kita belum pernah terima. Iya, siap. Baik, Bapak bisa mengupdate di linknya. Baik, akan kami tindak lanjuti untuk pengiriman tokennya ya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, jika sudah cukup, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Liza atas materi yang sudah disampaikan. Dan demikian Bapak Ibu, acara sosialisasi pada hari ini. Kami harap Bapak Ibu dapat segera mengisi formulir aktivasi rekening masing-masing terkait CMS yang sudah kami bagikan di grup ya Bapak Ibu. Dan apabila nantinya terdapat kendala dalam prosesnya, silakan dapat segera disampaikan. Dan saya selaku MC pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari Bapak Ibu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Lisa, Natali, dan juga Bapak Ibu dari Satker semuanya. Semoga lancar semua ya ini untuk proses aktivasi CMS kita. Dan semoga Maluku juga penggunaan CMS-nya meningkat lagi. Karena dari data secara nasional baru 5% dibandingkan Papua masih kalah sama Maluku Utara masih kalah. Jadinya semoga untuk di Maluku ini bisa lebih meningkat lagi pemanfaatannya. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Bu Lisa. Ya ada